Aksi nyata modul 1.4 budaya positif, sosialisasi budaya positif dan keyakinan kelas oleh Nurul Mutmainah SPD SD dari SD Negeri 1 Manggarmas, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Grobogan. Perkenalkan, Bapak Fasilitator dan juga Bapak Pengajar praktek. Untuk fasilitatornya yaitu Bapak Didik Muhammad Akbar, dan untuk pengajar prakteknya yaitu Bapak Habibi. Latar belakang: budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Guru merupakan pemimpin pembelajaran yang berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan, dengan menciptakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, kita bisa membuat keyakinan kelas yang nantinya dapat diwujudkan di lingkungan kelas dan juga sekolah. Tujuannya yaitu 1. Menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. 2. Mewujudkan keyakinan kelas. 3. Mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada siswa serta pembelajaran yang menyenangkan. Diharapkan nanti guru memberikan pembelajaran yang menyenangkan di kelas dengan melakukan suatu diselingi permainan dalam sebuah pembelajaran. Selanjutnya yaitu tolok ukur. 1. Menerapkan budaya positif di sekolah. 2. Menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan pembelajaran yang menyenangkan. Pada intinya, kita menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan pembelajaran diselingi dengan permainan agar nanti dapat menyenangkan murid-murid maupun peserta didik. Selanjutnya yaitu lini masa tindakan yang dilakukan, yaitu 1. Melakukan sosialisasi tentang budaya positif di kelas dan sekolah kepada kepala sekolah dan rekan-rekan guru. 2. Menjelaskan pentingnya keyakinan kelas. 3. Membuat keyakinan kelas bersama dengan siswa. 4. Menerapkan keyakinan kelas dan juga membuat dokumentasi kegiatan. Dokumentasi ini bisa berupa video maupun foto. Selanjutnya yaitu dukungan yang dibutuhkan. 1. Dukungan dari kepala sekolah dan juga rekan-rekan guru di SD Negeri 1 Manggarmas. 2. Menyiapkan peralatan komputer seperti laptop, LCD, proyektor, alat-alat tulis seperti kertas, bolpoin yang akan digunakan dalam sosialisasi budaya positif. Adapun nanti videonya mengenai budaya positif modul 1.4. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Manggarmas, yang saya hormati guru dan karyawan SDN 1 Manggarmas. Di sini saya sebagai pembawa acara ingin menyampaikan susunan acara pada hari ini, yaitu acara diseminasi modul 1.4 budaya positif. Adapun acara sebagai berikut: 1. Pembukaan. 2. Sambutan-sambutan. 3. Kegiatan inti. 4. Lain-lain. Yang kelima, penutup. Untuk membuka acara pada hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan doa. Kepada petugas dipersilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Terima kasih. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Yang pertama, sambutan dari guru senior kepada Bapak Tarjo SPD SD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita semua bisa berkumpul. Budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak yaitu Guru Nurul Umayah. Yang kedua, salam kita berikan kepada Rasulullah. Semoga kita semua nanti dimasukkan dalam umatnya. Guru Nurul Umayah sebagai calon guru penggerak di SD Negeri Mandarmas 1, semoga nanti apa yang disampaikan oleh Ibu Umayah yaitu diseminasi modul 1.4 yaitu tentang budaya positif, sehingga nanti Ibu Umayah bisa menyampaikan apa itu budaya positif yang telah dirancang oleh Ibu Umayah, sehingga nanti bisa dituangkan atau dikasih tahu kepada seluruh karyawan SD Mandarmas 1, sehingga nanti karyawan SD Mandarmas 1 bisa lebih baik dari dulu. Ada peningkatan setelah adanya diseminasi budaya positif ini nanti. Dan yang kedua kalinya, saya juga berterima kasih kepada Guru Nurul Umayah, karena dengan ini nanti semoga dengan adanya calon guru penggerak di SD Mandarmas 1 nanti ada perubahan yang signifikan dalam semua atau kehidupan di SD Mandarmas 1, baik itu dari pedagoginya, dari profesionalisme, dan juga sosialnya dan kepribadian, terutama dari CGP itu sendiri, nanti sebenarnya daripada teman-teman di SD Mandarmas 1. Dan tidak hanya untuk dirinya sendiri, semoga nanti Bu Nurul bisa sebagai acuan atau role model untuk kemajuan dan perkembangan SD Mandarmas 1 yang lebih baik dan lebih maju ke depannya. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan kami juga mewakili dari guru senior kepada Bu Nurul minta maaf kepada Bu Nurul apabila dalam menanggapi ini semua nanti tidak baik, yaitu namanya karena kita belum tahu. Bu Nurul karena sebagai guru juga kami mohon untuk bersabar dan memberi contoh yang baik. Sedikit demi sedikit lama-lama akan menuju bukit. Itu pepatah jalan jauh. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu kegiatan inti yang akan diisi oleh Ibu Nurul Umayah selaku guru JGD. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di kelas sekolah kelas 5 sekolah dasar Negeri 1. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan memaparkan yaitu
perkenalkan, nah kalau sudah kenal nih ya. Jadi saya mempresentasikan ini dalam rangka yaitu untuk memenuhi tugas aksi nyata modul 1.4 mengenai disiplin positif ya. Melalui diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh Nurul Mutmainah dari SD Negeri 1 Manggarmas, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Grobogan. Sebelum ke materi ya, sebenarnya saya dulu itu mendaftar di angkatan 7 ya, jadi calon guru penggerak angkatan 7. Kemudian diundang pendidikannya yaitu pada angkatan 8. Nah, di sini saya ingin memaparkan mengenai budaya positif yang ada di sekolah. Tujuan saya memaparkan budaya positif di sekolah yang pertama di antaranya tadi sudah saya sampaikan ya, yaitu melaksanakan kegiatan aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Yang kedua yaitu saya dalam mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 8 ya, ingin membagi sedikit ilmu kepada Bapak Ibu guru yang berada di SD Negeri 1 Manggarmas. Mudah-mudahan nanti ilmu tersebut bermanfaat bagi diri kita sendiri, kemudian bagi anak-anak atau peserta didik kita, dan juga pada masyarakat di lingkungan sekitar. Selanjutnya tujuannya yaitu kita melakukan kerjasama antara Bapak Ibu guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah agar nanti kita dapat melaksanakan atau mengimplementasikan budaya positif yang ada di SD Negeri 1 Manggarmas. Yang keempat yaitu saya berdiri di sini bukan saya yang paling pintar atau bukan saya yang paling pandai, tapi mari kita belajar bersama-sama dalam melaksanakan kegiatan disiplin positif di sekolah. Sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan ini adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan juga kebahagiaan. Karena pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat. Jadi yang semula pembelajaran di kelas itu berpusat pada guru. Mari kita ciptakan pembelajaran di kelas yang berpusat pada anak atau peserta didik. Jadi sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Misalnya saja di dalam satu kelas terkadang itu ada anak yang tidak bisa membaca, kelas 5 ataupun kelas 4 ya. Jadi kategorinya ini kita memberikan kebutuhan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Selanjutnya yaitu mengenai budaya positif. Ya, budaya positif di sekolah ini yaitu merupakan nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hikmat, tanggung jawab sesuai dengan profil Pancasila. Jadi budaya positif di sekolah ini bisa melalui kegiatan diantaranya yaitu setiap masuk sekolah ya baris
di depan kelas, kemudian bersalaman dengan Bapak Ibu, membaca Asmaul Husna, kemudian lagi melaksanakan sholat duha dan lain sebagainya. Salah satu contoh ya budaya positif ini tadi sudah saya sampaikan, di antaranya melaksanakan 5S. Seperti yang Bapak Ibu ketahui 5S: salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Nah, ini mari kita terapkan mulai sejak dini agar nanti budaya 5S ini bisa kita laksanakan, bisa kita implementasikan di dalam sekolah. Nah, jadi untuk guru, guru itu ibarat sebuah petani petani yang menanam tumbuhan misalnya padi, jagung yang berada di ladang. Nah, posisi di sini maksudnya, jadi padi ini merupakan anak-anak ibaratnya seperti anak-anak. Kemudian ladang ini merupakan tempat atau sekolah tempat dalam mencapai sebuah ilmu, jadi sekolahan. Kemudian petaninya siapa? Yaitu petaninya adalah seorang guru, Jadi seorang guru ini merupakan sebuah petani. Nah, petani kalau menanam padi, apabila tidak dirawat, tidak dipupuk, tanamannya dibiarkan apa saja, apakah itu tanamannya nanti bisa tumbuh dan berkembang? Apakah kita hasilnya nanti akan baik, banyak? Nah, tentu itu dalam merawat sebuah tanaman jadi harus kita rawat, kita pupuk sama seperti di sekolahan. Jadi anak-anak pun kita gali potensinya, tidak dibiarkan saja, tetapi digali potensinya agar nanti anaknya bisa mendapatkan sesuai apa yang mereka butuhkan, sehingga akan kreatif, bisa mandiri dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kita belajar mengenai konsep utama budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku siswa, restitusi atau posisi kontrol guru, kemudian keyakinan dan juga segitiga restitusi. Lanjut untuk yang pertama yaitu mengenai perubahan paradigma belajar. Nah, di sini dalam membangun budaya positif di sekolah, yaitu dengan menyediakan lingkungan yang positif. Artinya bagaimana? Yaitu lingkungan yang aman, nyaman, sehingga anak itu mampu berpikir, Selain berpikir pun juga bertindak dan menciptakan agar anak itu bisa merdeka. Selanjutnya, disiplin ini pun berkaitan dengan kontrol guru terhadap murid. Ibarat seperti seorang guru itu menggenggam sebuah tangan Di dalam tangan ini ada sesuatu. Misal ada dua orang, yang satu menggenggam tangan, yang satu ingin membuka. Nah, caranya bagaimana supaya tangan itu bisa dibuka? Oh, mungkin dibujuk, dirayu, disogok, Nah, itu tergantung dari tadi genggaman tangannya tadi bisa apa tidak. Nah, jadi kita harus mengetahui kontrol guru terhadap siswa. Lanjut mengenai disiplin, tentu Bapak Ibu semua sudah tahu disiplin. Disiplin artinya apa? Sampun Apa Bapak Ibu? Disiplin
tanggung jawab, tepat waktu. Ya, nah disiplin di sini bisa berarti belajar ya, membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang nanti yang akan dihargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin ini berubah menjadi sesuatu yang akan dilakukan agar nanti dapat patuh terhadap peraturan tersebut. Nah, kata disiplin ini pun dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai dari pencapaian suatu tujuan yang mulia. Lanjut kita ke slide selanjutnya, yaitu pengertian disiplin. Ya, jadi kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah oleh orang lain. Lanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi kebutuhan dasar ini diantaranya 5 ya, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kemudian cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan juga kekuatan. Untuk bertahan hidup itu terdiri dari sandang, pangan, dan juga papan, atau dimaksud dengan kebutuhan primer. Selanjutnya, mengenai motivasi perilaku siswa ya. Jadi motivasi perilaku siswa ini ada 2, diantaranya adalah motivasi intrinsik dan juga motivasi ekstrinsik. Selanjutnya, menurut Diane Dawson dalam bukunya yang menyatakan alasan motivasi perilaku siswa yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga yaitu menjadi orang yang mereka inginkan untuk dihargai sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya adalah restitusi posisi kontrol guru, di mana di sini 5 posisi kontrol guru yang diterapkan seorang guru. Yang pertama adalah penghukum. Terkadang kalau kita melihat anak-anak yang melakukan kesalahan, secara refleks bapak ibu guru langsung menghukumnya. Ini betul. Nah, itu termasuk posisi kontrol guru yang poin penghukum. Kedua, yaitu membuat orang merasa bersalah. Contohnya apa toh? Nah, contohnya biasanya alah lele, bapak mungkin wis kerja ning pamasan, kowe kok ora mesake bapakmu. Jadi merasa bersalah nih, melakukan kesalahan. Yo goro-goro kowe tiba sampai ada itu juga anak akan merasa bersalah. Selanjutnya adalah teman. Guru pun nanti akan bisa menjadi teman bagi siswanya ya. Kita rangkul, ayo diajak mau kemana ya, diberi motivasi ya. Jadi anak itu bisa sharing, bertukar pendapat dengan gurunya. Kemudian nomor 4 adalah monitor atau pemantau ya. Jadi kita memantau anak itu sudah berperilaku baik apa belum, nah kita pantau. Kemudian yang kelima adalah manajer ya. Jadi manajer ini merupakan bagaimana langkah guru dalam melaksanakan permasalahan atau menyelesaikan segala permasalahan yang ada di kelas. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas ya. Kemarin saya sudah melaksanakan keyakinan kelas yang berada di kelas 5 ya, sudah membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini apa? Yaitu nilai-nilai kebajikan,
ya, atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama tanpa merugikan siswa yang lain. Nah, dipahami dan dilaksanakan oleh semua siswa berdasarkan kesepakatan atau keyakinan dan identitas. Kemudian valid saat ini biasanya dilaksanakan atau dilakukan oleh guru kelasnya masing-masing. Akan tetapi di SMP atau di SMA biasanya yang melaksanakan adalah guru apa? Iya, BP atau BK kan ya, bimbingan konseling. Nah, seperti kalau di sekolah belum ada ya. Lanjut, yang pertama stabilkan identitas. Ayo, dengan menciptakan kondisi yang baik pada murid sehingga dapat memperbaiki kesalahannya. Jadi tujuan dari segitiga restitusi salah satunya adalah dapat menyelesaikan permasalahan terhadap murid. Kemudian membantu murid jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian nomor 3 adalah memberikan penalaran, bukan paksaan. Anak jangan dipaksa, kudu ngene. Nah, jadi kita harus tahu dasar-dasarnya. Ya, yang pertama dari segitiga restitusi ini adalah menstabilkan identitas nih. Jadi anak itu melakukan kesalahan, ya misalnya saja berantem dengan temannya ya. Jadi bahwa tidak ada manusia yang sempurna, ya berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, salah satu contoh kalimatnya seperti itu ya. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita nanti bisa menyelesaikannya. Itu adalah caranya menstabilkan identitas. Langkah-langkah segitiga restitusi yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, salah satu kalimatnya ya seperti ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, salah satunya seperti itu. Orang kelompok melakukan kesalahan seperti ini ya. Alasan kenapa kok melakukan berantem dengan temanmu, nah, seperti itu nomor 2. Kemudian yang nomor 3 adalah menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Coba bayangkan kalau kamu posisinya diejek, posisinya kamu dijotos, ya seperti itu. Lanjut. Nah, sebelum kita ke penutup, ya terdapat kasus tadi ya. Jadi ada sebuah kasus ini adalah Dila ya. Salah satu contoh, Dila sering terlambat berangkat ke sekolah, padahal jarak antara rumah ke SD lumayan dekat. Karena keterlambatan, stabilkan identitas nih. Iya. Kira-kira untuk kalimatnya bagaimana? Terlambat. Kemudian selanjutnya nomor 2 tadi ya. Coba alasannya terlambat itu apa? Dijelaskan. Oke. Saya terlambat karena bangun kesiangan, Bu. Nah, validasi tindakan yang salah. Gitu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Coba kalau kamu bangun lebih awal atau lebih pagi pasti tidak berangkat. Ya, besok jangan diulangi sekali lagi ya. Seperti itu tuh merupakan suatu permasalahan yang berada di kelas nih. Mungkin di sekolahan banyak lagi masalah yang nantinya dapat kita selesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi.
Jadi itu merupakan, mungkin Bapak Ibu juga pernah melaksanakan bimbingan konseling terhadap anak yang mengalami masalah. Jadi masalah itu tidak hanya terlambat sekolah saja, mungkin ada anak yang mengejek, mungkin ada anak yang bertengkar, apalagi di sini Bapak Ibu guru sudah mengajar lebih dari 5 tahun lebih ya, jadi 5 tahun lebih sudah mengajar, mesti mendapatkan pengalaman yang sangat menarik. Ya, demikian salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia Maju. Dari saya, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu lain-lain yang akan diisi dengan tanya jawab. Yang mau tanya, monggo. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya yang positif yang saya tanyakan setelah tadi menyimak dan mengikuti paparan dari guru. Nah sekarang saya begini dulu ya, ini tadi paparannya sudah bagus. Nah sekarang bagaimana langkah untuk menerapkan disiplin sekolah itu, terutama di SD Manggar Mas 1, supaya nantinya SD Manggar Mas 1 lebih maju ke depannya atau bergerak sesuai dengan yang disampaikan oleh guru penggerak. Terima kasih. Pak Nafsul, yaitu bagaimana cara kita dalam menerapkan kegiatan disiplin di sekolah, terutama di SD Negeri 1 Manggar Mas, agar sesuai dengan harapan calon guru penggerak. Jadi berdasarkan ilmu yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak ini, langkah-langkah yang harus kita ambil dalam menerapkan budaya positif di sekolah itu tak luput dari kolaborasi atau dukungan semua warga sekolah, yaitu dari siswa, kemudian dari guru, dari kepala sekolah, dan juga dari wali murid atau semua warga sekolah ya. Dan juga komite. Jadi semuanya itu harus saling bekerja sama, saling berkolaborasi. Tidak hanya anak saja, anak berangkat pagi, kalau gurunya tidak berangkat pagi ya tidak bisa. Kemudian begitu juga kebalikannya ya, gurunya yang disiplin, peserta didiknya tidak bisa. Jadi keterkaitan ini harus semua warga sekolah melakukan sebuah kerjasama atau berkolaborasi dalam menciptakan kegiatan budaya positif di sekolah. Di antaranya kegiatan positif di sekolah yang pertama adalah masuk sekolah tepat waktu ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan, kalau hanya gurunya saja tidak bisa, jadi harus kerjasama. Kemudian begitu juga dengan seragam ya. Seragam pun demikian ya, bahwa kita tahu aturan memakai seragam untuk anak-anak dan juga seragam untuk bapak guru. Selanjutnya mengenai waktu tadi sudah, seragam sudah, kemudian mengerjakan tugas. Kalau di kelas itu siswa mengerjakan tugas tepat waktu, jangan sampai ditunda-tunda ya. Jadi kalau bisa siswanya pun
harus disiplin. Selain itu, ya mungkin dalam melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler ya. Jadi ekstrakurikuler pramuka itu kalau ada gurunya tapi tidak ada siswanya kan percuma. Jadi kita sosialisasikan dulu kepada wali murid ya bahwa SD kita mau melaksanakan kegiatan ekstra pramuka. Kemudian dari wali murid tersebut diminta untuk memotivasi anak-anaknya ya, agar mau berangkat sekolah ataupun berangkat ke ekstrakurikuler. Demikian Pak Tarjo. Ya nanti kita bersama-sama nih dalam memajukan, dalam mendisiplinkan anak, membudayakan positif di sekolah, kita bersama-sama ya dari kepala sekolah, dari Bapak Ibu guru, dari siswa-siswi dan komite serta anggota masyarakat. Demikian untuk jawaban dari saya. Terima kasih. Bagaimana Pak Tarjo? Sudah cukup? Atau mungkin ada lagi? Ya. Di antara yang lain ada pertanyaan lagi? Monggo. Oh iya, Pak Isa, monggo. Atas kesempatannya, saya mau bertanya kepada Bu Nurul. Tadi kan sudah dijelaskan tentang keyakinan dan peraturan sekolah. Itu perbedaan keyakinan dan peraturan di kelas. Terima kasih. Atas pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Isa ya, bahwa mengenai keyakinan dan peraturan. Jadi kemarin saya itu sudah membuat keyakinan yang berada di kelas 5 ya. Jadi keyakinan ini merupakan bersifat abstrak daripada peraturan ya. Jadi keyakinan ini merupakan sebuah kata-kata yang bersifat abstrak yang disepakati oleh semua siswa yang ada di kelas. Jadi setiap siswa ini menyampaikan unek-uneknya ya, berdasarkan apa yang mereka ketahui tentang sebuah keyakinan. Jadi keyakinan ini bisa diterapkan di sekolah, misalkan saja yaitu datang tepat waktu. Berarti ini kan memiliki nilai tentang kedisiplinan. Ya, jadi disiplin waktu. Nah, selain itu kemarin juga sudah membuat mengenai saling menghormati, nah, saling menghormati dan menghargai dengan teman. Terkadang anak di sekolah dasar itu mengejek temannya, ya, jadi mengejek temannya akhirnya membuat masalahnya. Dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini, kita tahu bahwa kita dapat menerapkan budaya tentang kedisiplinan ya, salah satunya tadi membuat keyakinan kelas saling menghargai dan menghormati orang lain. Kemarin banyak ya yang di keyakinan yang ada di kelas 5, tidak hanya itu saja. Jadi itu yang membuat itu secara bersama-sama dengan didampingi oleh guru. Jadi guru mendampingi siswanya dalam membuat keyakinan kelas. Dan untuk kalimatnya yang membuat siapa? Ya tentunya anak-anak dengan bimbingan guru, agar nanti anak-anak itu memahami dari kalimat tersebut. Ya, jadi untuk kalimatnya itu ya mudah dipahami oleh anak-anak dan juga dapat diterapkan di kelas. Begitu. Terima kasih. Bagaimana Pak Isa? Atau mungkin belum puas? Sudah bisa diterima Pak Isa?
Sudah? Ya, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Oh ya, Bu Fitri, monggo. Sama guru tentang diseminasi budaya positif ya. Dan ini saya mau bertanya, dari paparan yang dijelaskan tadi, apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi beserta contoh-contohnya di dalam lingkungan sekolah dan kelas? Terima kasih. Memang sebenarnya mau tampilkan mengenai konsekuensi dan hukuman ya. Nah, di sini untuk konsekuensi ya, yaitu merupakan sebuah akibat langsung dari perbuatan yang dilakukan. Apa konsekuensi? Iya, masih hukuman. Nah, contoh konsekuensinya bagaimana? Semisal ada tugas prakarya atau SBDB ya. Salah satu temannya tadi menyobek kertas ya. Menyobek kertas temannya. Jadi misalkan saya duduk di sini ya, saya mengambil kertas dari teman sebelah saya, kemudian saya sobek. Nah, si guru tadi meminta agar saya itu caranya ngijoli ya, mengganti dengan kertas yang sama. Nah, kira-kira kalau mengganti kertas yang sama itu merupakan sebuah hukuman atau konsekuensi? Iya, jadi kalau mengganti, kita kan bersalah, kemudian diganti dengan kertas yang baru, itu merupakan salah satu konsekuensi. Kemudian lagi saya melakukan kesalahan ya, kemudian salah satu contoh kesalahannya yaitu mengejek teman. Nah, misalnya saja mengejek teman ya. Saya diminta guru untuk bermaafan atau meminta maaf pada teman tersebut. Nah, itu juga merupakan salah satu hukuman apa konsekuensi? Iya, konsekuensi. Itu jadi saya ulangi sekali lagi bahwa konsekuensi ini akibatnya adalah langsung dari perbuatan yang dilakukan, sedangkan hukuman ini adalah sesuatu yang dijatuhkan kepada pelaku melalui prosedur keadilan. Apalagi kita sebagai guru sekolah dasar, di sekolah dasar ini biasanya menyelesaikan permasalahan ini diselesaikan oleh guru kelasnya masing-masing ya. Jadi kita bertahap dalam memahami, salah satunya tadi adalah segitiga restitusi ya. Jadi segitiga restitusi ini kalau kita pelajari secara mendalam ya, sangat bermanfaat bagi kita semua ya, terutama bagi anak-anak dan juga guru sebagai manajer di dalam kelas. Monggo, masih ada waktu? Masih. Ya. Bu Tari mau tanya, monggo. Pak Tarjo. Mau menambahi Pak Tarjo, monggo. Dari ya, jadi coba kalau nggak ada berarti saya yang bertanya nih. Dari segitiga restitusi ini mungkin dari Bapak Ibu untuk tahapan yang pertama bisa dipahami apa belum? Ya, monggo dari segitiga restitusi ini ya, ada yang mau dikupas kembali apa tidak? Yang pertama tadi menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah ya.
menanyakan sebuah keyakinan, monggo. Ya. Jadi dari segitiga kalau saya ya sebelum belajar atau sebelum mengikuti pendidikan calon guru penggerak ya, yang dulunya saya itu menjadi guru kadang yang penting ayo cara kerjake. Nah itu sebenarnya salah ya. Jadi dulunya itu saya mengajar berpusat pada guru atau central teacher, nah, tapi diharapkan setelah melaksanakan atau mengikuti calon guru penggerak, diharapkan kita berpusat kepada peserta didik sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara ya, yaitu kita menuntun anak, mau dibawa kemana anak kita, mau dibawa kemana siswa kita. Nah itu dari gurunya dulu. Kalau anak sudah bisa dituntun ya, mau dibawa kemana ya, jadi kita belajar bersama dalam memahami dari kegiatan disiplin positif ini ya. Monggo Bapak Ibu, ada yang mau memberikan masukan? Bu Zuri mungkin? Monggo Bu Zuri. Tidak ya. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya kembali. Ini hanya sekedar masukan dan kebersamaan SD Negeri 1. Apa yang telah ditawarkan oleh Bu Nurul Husaina sebagai calon guru penggerak itu adalah bagian. Cuma nanti apa yang disampaikan itu marilah kita bersama-sama kita dukung, kita laksanakan, dan apabila ada kekurangan mari kita benahi bersama. Jadi supaya ini bisa berjalan atau ibaratnya bisa dipraktekkan diimplementasikan dalam sekolah. Jadi tidak hanya sekedar apa itu seremonial, kalau dalam bahasa Arab itu kata-kata tok mari. Kalau hanya Bu Nurul saja mungkin juga tidak bisa karena satu yang keterbatasan. Maka untuk itu kita sebagai guru marilah kita laksanakan sedikit demi sedikit, tidak usah terlalu banyak karena memulai itu adalah dari sedikit demi sedikit. Kalau kita sudah terbiasa nanti pasti akan meningkat. Kalau kita sudah meningkat maka akan terjadi perubahan, karena perubahan itu adalah butuh waktu. Maka Bu Nurul nanti sebagai kepala sekolah ya sekali-kali kita menegur tidak apa-apa. Jadi kita yang betul jangan marah karena kita adalah dikatakan sebagai anak buah. Tapi nanti jadi kepala sekolah jangan terlalu otoriter. Awalnya menegur, mari bersama-sama. Mana yang ada waktu kita kerjakan bersama supaya karena apa? Karena dalam satu sekolah itu tidak hanya kepala sekolah tidak hanya guru, tapi kebersamaan. Supaya kita bisa maju, supaya kita bisa baik adalah kebersamaan, saling mengisi atau ya ibaratnya saling mengisi, saling membantu. Tanpa ada itu tidak akan bisa berjalan. Janganlah karena apa? Karena kita semua adalah mitra yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mendidik atau ditugaskan di SD Manggarai 1 untuk mendidik, membimbing serta memberi contoh kepada anak didik kita. Marilah kita bersama ini karena ini kepala calon guru penggerak
alhamdulillah ada guru penggeraknya di SD Mangga 1. Nah, ini sebagai mentor atau ibaratnya sebagai role model tadi ya. Kita bersama-sama, janganlah saling menyalahkan. Yang sudah ya biarlah sudah berlalu. Mari dengan adanya CDP ini kita perbarui apa-apa yang kurang di SD Mangga 1, walaupun memang kita ada kekurangan. Kekurangan itu bisa kita tutupi kalau kita saling bisa melengkapi. Kalau kita tidak bisa melengkapi, maka kekurangan itu tidak akan bisa tercukupi. Mari bersama, masing-masing guru pasti punya kekurangan dan punya kelebihan. Tidak ideal. Sepandai apapun orang itu pasti ada kekurangannya. Dan kekurangan itu bisa ditutupi dengan guru yang lain supaya lebih maju. SD Mangga 1 supaya lebih maju, tidak ketinggalan, bisa bergerak seperti guru penggerak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih atas arahan petunjuk yang sudah disampaikan sama Pak Tarjo. Iya, memang jadi kepala sekolah itu bisa menjadi teman ya, jadi teman yang nantinya kita dapat bersharing atau bertukar pikiran dengan yang lainnya dalam memajukan sekolah dasar, terutama di SD Negeri 1 Manggaras. Kemudian memang benar bahwa tidak ada manusia yang sempurna ya. Jadi kita saling melengkapi. Setiap manusia pasti punya kelemahan dan juga kelebihan ya. Jadi mari kita tutup kelemahan ini ya, dan kita belajar bersama ya. Memang saya merupakan calon guru penggerak di SD sini. Mari kita bersama-sama tergerak ya. Jadi dalam hati kita itu tergerak dulu, kemudian seperti semboyan dari guru penggerak ya, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Nah itu juga memiliki arti ya. Jadi tergerak di sini ada tergerak dari diri saya dulu, kemudian bergerak menggerakkan orang lain ya, tergerak, bergerak, menggerakkan dan menggerakkan di dalam sebuah komunitas nih. Jadi mari kita bersama-sama saling bekerja sama, saling berkolaborasi dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan sama Pak Tarjo bahwa kita harus saling berkolaborasi, bisa mengayomi, bisa menjadi teman, karena kita itu sebuah keluarga tapi tanpa kakak, ngerti Bapak Ibu. Jadi sebuah keluarga tanpa kakak, kita harus saling rukun ya, ibarat seperti sebuah dalam kapal atau perahu ya. Kita mau kemana arah kapal kita ya itu. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Mohon Bu Novi. Terima kasih. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, demikianlah diseminasi budaya positif untuk hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan bisa memberi perubahan di SDN 1 Manggaras. Yang tadi slogannya tergerak, bergerak, menggerakkan demi perubahan positif yang maju dan berkarya demi anak didik kita. Semangat ya Bapak Ibu. Semangat.
Di sini saya sebagai pembawa acara minta maaf jika ada salah kata maupun perbuatan yang saya sengaja maupun tidak. Saya minta maaf kepada Bapak Ibu semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Fitriani, guru kelas 2 SD Negeri 1 Manggermas. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nurul Mutmainah selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Manggermas. Dari paparan sosialisasi yang telah disampaikan kepada Ibu Nurul tadi siang, semoga bisa menjadikan motivasi kami dalam proses belajar mengajar serta menjadikan kami pribadi yang lebih disiplin lagi. Nah, dengan adanya CGP ini semoga menjadikan Ibu Nurul Mutmainah menjadi kepala sekolah yang lebih bijaksana, lebih bertanggung jawab, dan lebih disiplin. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.